Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Manu Hidayatullah, NPM 2002002101. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu akhlak guna untuk memenuhi tugas dari Bapak Wahyu Setiawan MPD selaku dosen mata kuliah akhlak tasawuf. Baik, langsung saja kita ke materinya. Ada 4 pokok bahasa penting dalam materi sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu akhlak. Yang pertama, sejarah akhlak pada zaman Yunani. Yang kedua, sejarah akhlak pada bangsa Arab sebelum Islam. Yang ketiga, sejarah akhlak pada bangsa Arab sebelum dan setelah Islam. Yang keempat, sejarah akhlak pada zaman Batu atau zaman baru. Yang pertama, akhlak pada zaman Yunani. 1. Tokoh-tokoh sofistik. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu akhlak pada bangsa Yunani baru terjadi setelah munculnya apa yang disebut sophisticians, yaitu orang-orang bijaksana. Penyelidikan ahli-ahli filsafat Yunani kuno tidak banyak memperhatikan pada akhlak, kebanyakan penyelidikan mengenai alam, sehingga datang sophisticians ialah yang bijaksana, yang menjadi guru terbesar di beberapa negeri. Pandangan dan pemikiran filsafat yang dikemukakan oleh filsuf Yunani berbeda-beda, tetapi substansi dan tujuannya sama, yaitu menyampaikan angkatan muda besar bangsa Yunani agar menjadi nasionalis yang baik lagi merdeka dan mengetahui kewajiban mereka terhadap tanah airnya. Hal ini memunculkan pandangan mengenai pokok etika. Yang kedua, Socrates. Socrates dipandang sebagai perintis ilmu akhlak karena ia yang pertama kali berusaha sungguh-sungguh untuk menyelidiki pola hubungan antar manusia dan dasar ilmu pengetahuan. Konsentrasi pendidikannya yaitu etika, moralitas, dan tingkah laku manusia. Yang ketiga adalah Plato. Ia adalah seorang ahli filsafat Athena dan murid dari Socrates. Pandangannya dalam bidang akhlak berdasarkan pada teori model. Teori model ini digunakan Plato untuk menjelaskan masalah akhlak. Di antara model ini adalah model untuk kebaikan, yaitu arti mutlak, azali, kekal, dan amat sempurna. Dalam pandangannya akhlaknya, Plato tampak memadukan antara unsur yang datang dari diri manusia sendiri dan unsur yang datang dari luar. Unsur dari diri manusia berupa akal pikiran dan potensi rohaniah, sedangkan unsur dari luar berupa pancaran yang luhur dari yang bersifat mutlak. Yang keempat, Aristoteles. Dia menurut Plato yang membangun suatu paham yang khas, yang mana pengikutnya diberi nama Paripatis, karena mereka memberikan pelajaran sambil berjalan, atau karena ia mengajar di tempat berjalan yang teduh. Dia menyelidiki dalam akhlak dan mengarahnya, dan ia berpendapat bahwa tujuan terakhir yang dikehendaki manusia mengenai segala perbuatan ialah bahagia. Akan tetapi, pengertiannya tentang bahagia lebih luas dan lebih tinggi, dan pengikutnya paham utilitarisme pada zaman baru ini. Dan menurut pendapatnya, jalan mencapai kebahagiaan ialah mempergunakan kekuatan akal pikiran sebaik-baiknya. Yang kelima, agama Nasrani. Pada akhir abad ketiga Masehi, tersiarlah agama Nasrani di Eropa. Agama ini telah berhasil mempengaruhi pemikiran manusia dan membawa pokok-pokok ajaran akhlak yang tersebut dalam kitab Taurat dan Injil. Menurut agama ini bahwa Tuhan adalah sumber akhlak. Dengan demikian, ajaran akhlak pada agama Nasrani ini bersentri atau memusatkan pada Tuhan, dan sofistik atau bercorak batin. Menurut ahli-ahli filsafat Yunani, bahwa pendorong buat melakukan perbuatan baiklah pengetahuan dan kebijaksanaan. Sedangkan menurut agama Nasrani, pendorong berbuat kebaikan ialah cinta dan iman kepada Tuhan berdasarkan petunjuk kitab Taurat. 2. Akhlak pada bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah sudah memiliki perangai halus dan rela pada saat kehidupan baik, kemuliaan yang cukup, tapi pemarah luar biasa, perampok, perampas karena kejahatan mengancam diri dan kabilahnya. Terlihat dalam puisi-puisi mereka sebagai bangsa yang buta huruf, namun daya ingat dan hafal mereka sangat kuat. Dapat dipahami bahwa bangsa Arab sebelum Islam telah memiliki kadar pemikiran yang minimal pada bidang akhlak, pengetahuan tentang berbagai macam keutamaan dan mengerjakannya. Walaupun nilai yang tercetus dan dewasa sainnya belum sebanding dengan kata-kata hikmah yang diucapkan oleh filsuf-filsuf Yunani kuno. Dalam syariat mereka belum tersebut saja sudah ada muatan-muatan akhlak. 3. Akhlak pada masa Arab setelah Islam. Islam datang mengajak pada kepercayaan bahwa Allah SWT adalah sumber segala sesuatu di seluruh alam.
Akhlak adalah bagian dari syariat Islam, bagian dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Akhlak harus ada serta nampak pada diri setiap muslim, agar sempurna seluruh amal perbuatannya dengan Islam, dan sempurna pula dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Agama Islam juga mengandung jalan hidup manusia yang paling sempurna, dan memuat ajaran yang menuntut umat kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Semua ini terkandung dalam ajaran Al-Quran yang diturunkan Allah dan ajaran sunnah yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir. Beliau mengalami suka duka yang sangat banyak. Beliau sudah menjadi yatim piatu sejak kecil, sangat mulia dan dikagumi oleh semua orang. Bahkan orang yang mendapat gelar Al-Amin, orang yang jujur dan dipercaya. Ajaran akhlak menemukan bentuknya yang sempurna pada agama Islam dengan titik makanya pada Tuhan dan akal manusia. Agama Islam pada intinya mengajak manusia agar percaya kepada Tuhan dan mengakuinya bahwa Dialah pencipta, pemelihara, pemberi rahmat, pelindung terhadap apa yang ada di dunia ini. Selain itu, agama Islam juga mengandung jalan hidup manusia yang paling sempurna dan memuat ajaran yang menuntut umat kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Hukum-hukum Islam yang mengandung serangkaian pengetahuan tentang akidah pokok-pokok akhlak dan perbuatan baik yang baik. Pada akhir abad ke-15 Masehi, Eropa mulai mengalami kebangkitan dalam bidang filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pendidikan baru mempunyai jasa dalam menentukan macam-macam hak dan kewajiban dan menimbulkan perasaan seseorang akan besar tanggungannya di hadapan masyarakat dan terhadap diri sendiri. Pandangan filsafat ternyata tidak memuaskan ahli-ahli fikir zaman baru. Oleh karena itu muncullah reformasi pemikiran yang menunjukkan identitasnya sendiri, diantaranya sebagai berikut. Seorang ahli filsafat Prancis menjadi pembangun madhab rasionalisme untuk ilmu pengetahuan dan filsafat. Ia telah menciptakan dasar-dasar baru, diantaranya: 1. Tidak menerima sesuatu yang belum diperiksa akal dan sebelum dipastikan nyata. Apa yang tumbuhnya dari adat kebiasaan saja wajib ditolak. Yang kedua, penyelidikan terhadap sesuatu harus dimulai dari yang terkecil dan yang termudah lalu mengarah pada yang lebih kompleks. Yang ketiga, tidak boleh menetapkan kebenaran sebelum diuji terlebih dahulu. 2. John of Salisbury. Ia adalah seorang filsuf Inggris. Ia terkenal dengan uraian yang menjelaskan bahwa kekuatan spiritual berada di atas kekuatan duniawi. Pendapat-pendapatnya diabadikan pada buku-bukunya. Buku yang paling masyhur berjudul Statement as Book. Pada buku ini, ia berbicara tentang dua pedang kekuasaan, yaitu pedang fisik dan pedang spiritual. Keduanya bersumber dari gereja dan harus kembali padanya. Yang ketiga, Bentham dan Stuart Mill. Bentham dia mengubahnya menjadi paham utilitarisme, yaitu paham yang semula didasarkan pada kebahagiaan yang bersifat individualistik kepada kebahagiaan yang bersifat universalistik. Keduanya memindahkan dari paham egoistik hedonisme X dalam paham universalis hedonisme. Paham keduanya tersebar luas di Eropa dan memberikan peran besar dalam pembentukan hukum dan politik. Yang keempat, Thomas Hill Green, dan akhlak. Di antara pemikiran akhlak Green adalah: 1. Manusia dapat memahami suatu keadaan yang lebih baik dan dapat menghendaki sebab ia adalah pelaku moral. 2. Manusia dapat melakukan realisasi diri karena ia adalah subjek yang sadar diri, suatu reproduksi diri, kesadaran diri yang abadi. 3. Cita-cita keadaan yang lebih baik adalah yang ideal, tujuan yang terakhir. Yang keempat, ide menjadi pelaku bermoral dalam kehidupan manusia. Kebaikan moral adalah yang memuaskan hasrat pelaku moral. Dalam bukunya Etika, tampaknya mempunyai struktur seperti sebuah sistem geometris. Spinoza menggunakan sebagai definisi aksioma dan preposisi. Karya ini bukan semata-mata karya filosofi, melainkan memiliki tujuan praktis untuk mengajari pembacaan bahwa Tuhan merupakan bagian dari pencipta, bahwa semua hal yang eksis merupakan manifestasi dari Tuhan termasuk umat manusia. Sementara itu, Kant meyakini adanya kesusilaan. Titik berat etikanya adalah rasa kewajiban, panggilan hati nurani untuk melakukan sesuatu, rasa kewajiban melakukan sesuatu yang berakal dari budi. Yang keenam, Victor Cousin dan Auguste Comte. Cousin adalah salah seorang yang bertanggung jawab menggeser filsafat Prancis dari sensasionalisme menjadi spiritualisme. Menurutnya, metafisika adalah pengamatan hati-hati analisis atas fakta-fakta tentang kehidupan sadar.
Auguste Comte adalah seorang ilmuwan Prancis yang dijuluki sebagai Bapak Sosiologi. Ia dikenal sebagai orang pertama yang mengaplikasikan metode ilmiah ke dalam ilmu sosial. 7. Pasca Mill dan Spencer. Sejak Mill dan Spencer hingga sekarang, peneliti tentang akhlak hanya menjelaskan teori-teori sebagaimana diutarakan di atas. Dengan kata lain, belum ditemukan teori lain.